Halo teman-teman semua. Gimana caranya oksigen dari udara bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita tetap hidup? Nah, di video kali ini kita bakal mengikuti perjalanan si oksigen nih, mulai dari hidung, trakea, sampai ke alveolus, di mana tempat pertukaran gas terjadi. Kita juga bakal kenalan nih sama organ-organ keren yang kerja tanpa henti tiap detik. Dijamin setelah ini kalian bakal bilang, "Wow, sistem pernapasan tuh keren banget ya." Siap belajar sambil mengambil napas dalam-dalam? Yuk kita mulai petualangan oksigen hari ini ya. Bayangkan, kamu adalah molekul oksigen kecil yang sedang melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Dari mana kamu akan memulai perjalanan ini? Dan bagaimana kamu bisa sampai ke tujuan akhirnya? Nah, pertama, pernafasan dimulai melalui hidung ataupun mulut. Nah, hidung berfungsi sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru, dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Oleh karena itu, saluran pernapasan atas menyediakan mekanisme perlindungan. Partikel kotoran dihentikan di rongga hidung oleh rambut. Partikel kecil terperangkap oleh mukosa hidung dan silia. Silia ini bergerak seperti gelombang. Proses inilah yang disebut pembersihan nukosiliar. Selain itu, saluran pernapasan atas seperti rongga hidung dan mulut menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup selama tindakan. Faring atau tenggorokan menghubungkan rongga hidung dan mulut ke trakea. Faring berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglottis adalah struktur seperti penutup di faring mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Sedangkan laring atau kotak suara merupakan bagian saluran pernapasan yang fleksibel menghubungkan faring dengan trakea. Nah, sekarang adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring dengan bronkus, paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dalam paru-paru. Ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Bronkus adalah dua percabangan utama dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lapisan bronkus memiliki otot dan epitel berselia untuk mempertahankan kebersihan udara yang masuk. Bronkiolus adalah percabangan yang lebih kecil dari bronkus yang menyebar di seluruh jaringan paru-paru. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus, percabangan yang lebih kecil menuju alveolus. Alveolus merupakan kantung udara kecil berjumlah jutaan dalam paru-paru. Dinding alveolus sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah sehingga menjadi tempat terjadinya pertukaran gas. Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah untuk dihembuskan. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan.
Nah, beginilah jadinya jika organ pernafasan manusia dilihat dari satu sisi di depan. Tampak yang paling utama yaitu rongga hidung dan yang paling terakhir berakhir di diafragma dan juga bronkiolus di paru-paru. Nah, pada hari ini kita telah belajar mengenai organ pernafasan. Next time kita akan belajar mengenai mekanisme pernafasan.